Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya nemuin pasangan hidup yang benar-benar tepat? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya universal banget ya. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas dua jalan yang sangat berbeda untuk sampai ke sana. Pacaran yang kita kenal sekarang dan sebuah proses yang namanya ta'aruf. Oke, kita mulai dari sebuah pemikiran yang jujur aja dalam banget. Sumber yang kita bahas ini bilang, menikah dengan orang yang salah itu jauh lebih buruk daripada nggak menikah sama sekali. Wah, ini kan ketakutan yang kayaknya hampir semua orang punya ya kan? Dan dari sinilah pembahasan kita tentang pacaran versus ta'aruf ini bermula. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat lebih dalam soal, dilema pacaran modern. Sumber kita ini ngajakin kita mikir nih, apakah cara yang paling umum kita lihat dan mungkin kita lakukan sekarang ini beneran cara terbaik buat nemuin pasangan seumur hidup? Pertanyaan yang bagus kan? Nah, ini dia nih pengamatan inti yang jadi landasan argumen dari sumber kita. Dikatakan bahwa kebanyakan orang yang pacaran tidak berakhir menikahi orang yang dipacarinya. Kalau dipikir-pikir, ini fakta yang cukup menarik ya. Artinya, secara statistik, pacaran itu lebih sering berujung putus daripada lanjut ke pelaminan. Jadi, kenapa sih pacaran modern ini dipermasalahkan? Menurut sumber kita, ada beberapa poin krusial. Katanya nih, pacaran itu bisa melatih kita untuk komitmen yang rendah, terus menciptakan situasi yang beresiko, dan bahkan gak ngejamin kita benar-benar kenal sama orang itu. Ada juga data statistik yang menarik, dan soal resiko yang lebih besar buat perempuan. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Oke, ini nih poin yang paling bikin mikir ya. Sumbernya bilang, pacaran itu seolah-olah melatih kita buat hubungan yang konsekuensinya nggak terlalu besar gitu. Kayak latihan tanpa taruhan nyata. Nah, pertanyaannya jadi begini, kalau kita terbiasa dengan latihan yang santai ini, apakah kita bakal siap buat pertandingan sesungguhnya, yaitu pernikahan, yang taruhannya tinggi banget? Oke, kalau tadi kita bahas masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Nah, sumber yang kita bedah ini ngenalin sebuah konsep alternatif dari tradisi Islam yang disebut ta'aruf. Apa sih itu? Penting banget buat dipahami, ta'aruf itu bukan sekedar kencan dengan nama lain ya. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah proses perkenalan yang tujuannya dari awal itu udah jelas banget, yaitu untuk mengevaluasi apakah seseorang ini cocok untuk jadi pasangan nikah atau enggak. Jadi niatnya lurus dari start. Dan tujuan utamanya apa? Wah, ini bagus banget nih. Tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan kedua belah pihak, terutama perempuan. Dan yang paling penting, menjaga niatnya tetap lurus dan jelas. Jadi ini semacam cara untuk meminimalisir drama, sakit hati, dan hal-hal negatif lainnya yang sering muncul dalam pacaran. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Yuk kita adu langsung head to head. Gimana sih perbandingan antara pacaran dan ta'aruf kalau kita jajarin samping-sampingan kayak gini? Apa aja bedanya? Lihat deh tabel ini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Dari segi niat, pacaran itu sering kali abu-abu kan? Bisa buat iseng, cari pengalaman, atau mungkin nikah. Kalau ta'aruf, jelas buat evaluasi nikah. Terus komitmennya, pacaran itu cair, bisa putus kapan aja. Ta'aruf lebih serius, karena ada proses lamaran atau khitbah. Aktivitasnya juga beda jauh, yang satu bebas, yang satu ada aturannya. Dan peran keluarga? Di pacaran seringkali belakangan. Di ta'aruf, mereka terlibat dari awal. Beda banget kan? Nah, ngomongin soal aktivitas yang beda tadi, ada satu aturan utama dalam ta'aruf yang jadi pembeda paling besar. Namanya adalah larangan kholwat. Jadi, apa itu kholwat? Sederhananya, ini adalah kondisi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan kerabat dekat berduaan di tempat yang sepi, di mana nggak ada orang lain yang bisa lihat atau dengar. Nah, inilah yang dihindari dalam proses ta'aruf. Kenapa sih dilarang? Nah, sumber kita menjelaskan alasan spiritualnya lewat sebuah hadis yang terkenal. Ketika seorang pria dan seorang wanita berduaan, maka orang ketiga yang hadir adalah setan. Jadi, ini adalah cara untuk menjaga diri dari godaan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, pasti banyak yang nanya nih. Kalau nggak boleh berduaan, terus gimana caranya bisa benar-benar kenal sama calon pasangan? Masa iya beli kucing dalam karung? Tenang, sumber kita ngejelasin kalau ada prosesnya yang sangat spesifik dan terstruktur. Jadi prosesnya tuh ada langkah-langkahnya. Pertama, melihat calon. Jadi bukan buta-buta ya, kita boleh lihat dulu buat nentuin ada ketertarikan fisik atau enggak. Kedua, ada khitbah atau lamaran. Ini nunjukin keseriusan.
Nah, yang ketiga ini kuncinya. Perkenalan yang diawasi. Disinilah proses saling mengenal karakter, visi misi, terjadi. Tapi ada pendampingnya, misalnya keluarga. Terakhir, baru deh ambil keputusan. Jelas banget kan alurnya? Nah, ini penting banget buat meluruskan salah paham ya. Sumber kita menekankan kalau ketertarikan fisik itu penting loh, bukan berarti dijodohin paksa atau gimana. Ada anjuran dari Nabi Muhammad untuk melihatnya, karena itu dianggap bisa menumbuhkan keharmonisan. Jadi, chemistry dan ketertarikan itu tetap jadi faktor kunci. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Jadi, apa sih kesimpulan atau pesan utama dari semua perbandingan ini? Apa benang merahnya? Intinya sebenarnya sederhana banget. Argumen utamanya adalah proses yang kita pilih untuk menemukan pasangan itu akan sangat-sangat membentuk fondasi dan masa depan pernikahan kita. Jadi cara kita memulai itu menentukan hasil akhirnya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua ya. Apakah jalan yang kita ambil untuk menemukan pasangan pada akhirnya akan menentukan kualitas pernikahan yang kita jalani nanti? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi.